Okay, baru kenalan nggak so bikin bagus lawan. Tiap malam berjalan kita berdompet yang rata dunia. Masalah tak ada modal, asal gaya pasang story yang berdoi di meja. Memang pacar tak ragu. Okay, jujur penyakit paling tak ada obat. Sifat-sifat macam ini harus injung dalam lupa. Kembali lagi di channel Irfan dari Putra Irawan. Kali ini kita akan membahas mengenai materi IPS kelas 7 Kurikulum Merdeka edisi revisi mengenai kondisi lingkungan sekitar. Nah, jadi pada kali ini kita akan mengenal lokasi tempat tinggal. Nah, lokasi merupakan letak suatu objek di permukaan bumi. Lokasi dibagi menjadi dua, itu absolut dan relatif. Lokasi absolut letaknya tetap terhadap suatu sistem koordinat. Sistem lokasi yang dimaksud adalah tetap tidak berubah-ubah meskipun kondisi tempat yang dimaksud terhadap sekitarnya mungkin berubah. Nah, ini salah satu contohnya adalah garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya kita akan mengenal lokasi relatif. Lokasi relatif letak suatu tempat yang berubah sesuai dengan keadaan lokasinya. Misalnya yaitu awalnya dari kabupaten Mamuju atau yang dulunya berada di Sulawesi Selatan kini berpindah arah menjadi akibat dari pemekaran Sulawesi Selatan yaitu Sulawesi Barat, sehingga Mamuju masuk dalam provinsi Sulawesi Barat. Contoh lainnya adalah ini Kabupaten Tanah Lidung merupakan bagian Kalimantan Timur, tetapi saat ini termasuk provinsi Kalimantan Utara. Lokasi di dekat jalan raya mungkin memiliki harga tanah yang lebih mahal, tetapi kurang sesuai dengan tempat tinggalnya karena polusi udara dan polusi suara dari kendaraan bermotor. Selanjutnya kita akan mengenal lokasi, yaitu mengenal apa saja sih contoh dari pemanfaatan peta digital pada lokasi tempat tinggal. Yang pertama, pengembangan transportasi berbasis online, perhitungan estimasi biaya dan ekspedisi pengiriman barang, memudahkan dalam menemukan alamat dan tujuan, menyajikan berbagai alternatif jalan agar waktu lebih efisien. Konektivitas antar ruang. Nah, pada dasarnya interaksi terjadi karena adanya perbedaan potensi dan perbedaan kebutuhan antar wilayah. Edward Ullman menyebutkan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi interaksi wilayah, itu sebagai berikut. Adanya wilayah-wilayah melengkapi, yaitu regional complementary. Terus adanya kesempatan untuk saling berintervensi, yaitu intervening opportunity. Adanya kemudahan pemindahan dalam ruang, itu spatial transfer ability. Perbedaan karakteristik kota dan pedesaan. Nah, kalian bisa baca, yaitu pertama itu ada basis ekonomi, rumah dan tempat kerja, kepadatan penduduk, musim cuaca dan iklim, dan masih lain yang sebagainya. Nah, di wilayah pedesaan mempunyai ruang terbuka lebih luas dibandingkan area terbangun karena penggunaan lahan didominasi pertanian, termasuk perkebunan dan perikanan. Jenis ini termasuk heterogenitas yang lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan yang sebagian, sehingga wilayah pedesaan mampu menghasilkan bahan pangan. Nah, next kita kenal mengenai cuaca dan iklim. Pasti kamu sudah tahu kan mengenai cuaca dan iklim pada kelas 3 kamu sudah diajari mengenai pengertiannya, jenis-jenisnya. Nah, cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu singkat. Contoh cuaca adalah suhu udara di Kabupaten Bantul ini mencapai 24 derajat Celcius. Iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan di suatu wilayah yang sangat luas. Indonesia beriklim tropis. Nah, kayak gitu guys, kalian bisa baca sendiri. Nah, perubahan iklim, karena beriklim tropis, Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Nah, kan sudah tahu kan mengenai kapan terjadi musim kemarau, kapan terjadi musim hujan. Nah, kesadaran keadaan iklim diamati memperhatikan unsur cuaca dan iklim. Unsur tersebut dapat antara lain yaitu penyinaran matahari, suhu udara, kelembapan udara, angin, dan hujan. Iklim berpengaruh pada kehidupan manusia seperti di sektor pertanian. Tanaman tropis memiliki banyak varietas yang kaya ikan hidrat arang, terutama makanan bahan pokok. Nah, pengaruh unsur iklim terhadap tanaman itu ada penyinaran matahari, suhu, kelembapan, angin, dan curah hujan. Next. Nah, di perubahan iklim ini ada namanya
berbagai bidang seperti pertanian, perhubungan, industri, kesehatan berikut memiliki penjabaran. Nah, perubahan iklim dapat mempengaruhi pada bidang pertanian, bidang perhubungan, bidang industri, bidang kesehatan. Potensi bencana alam di Indonesia, kondisi geologis Indonesia. Nah, letak geologis adalah posisi satu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologi Indonesia terletak di dua jalur dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Data tersebut memungkinkan adanya letusan gunung berapi aktif dan gempa bumi serta bencana tsunami. Letusan letak gunung tersebut menjadi Indonesia terbanyak 127 gunung aktif. Jalur pegunungan ini membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga memanjang ke daerah Pulau Halmahera. Aktivitas vulkanik yang intens Indonesia karena penemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, ini menyebabkan Indonesia terjadi patahan, retakan, kerusakan gerak bumi, dan memungkinkan mengalir ke permukaan bumi kemudian terbentuk gunung berapi. Salah satunya kemarin yaitu di gunung. Ini adalah pada saat gempa Tuban kemarin. Nah, potensi bencana alam di Indonesia, letak geologis yaitu menjadikan tanah Indonesia menjadi subur, pasir dan berbatuan dikeluarkan dari gunung berapi yang dijual menjadi bahan bangunan, terus keanekaragaman flora dan fauna, dan memiliki sumber daya mineral misalnya minyak bumi, gas alam, batu metamorf. Nah, potensi bencana alam di Indonesia akibat kondisi geologis Indonesia adalah yang sudah saya yang tadi dibicarakan, yaitu ada gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Akhirnya kita sudah mencapai pada penghujung pembicaraan kali ini. Terima kasih atas kalian semua yang sudah mendengarkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vai ter que